Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur kita bertemu dalam renungan kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan tidak akan bosan dalam mengikuti renungan kita. Biarlah renungan ini membuat kita lebih baik, membuat kita lebih tenang, membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Lukas pasal 21 ayat 29 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berjaga-jagalah. Sidang jemaat Tuhan terkasih, manusia boleh memprediksi apa saja yang akan terjadi dalam kehidupannya atau dunia ini. Akan tetapi sidang jemaat Tuhan, manusia tidak pernah bisa tahu apakah ramalan itu tepat atau malah melenceng dari kenyataan, dari ramalannya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah berjaga-jaga atau waspada. Dengan sedikit fatal akibatnya, sidang jemaat Tuhan. Sama halnya dengan janji kedatangan Yesus kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kapan hal itu akan terjadi atau tergenapi. Walaupun demikian, sidang jemaat Tuhan, bukan berarti murid-muridnya hanya diam dan menunggu saja hal itu akan terjadi. Dalam menanti kedatangan Kristus Yesus, kita membutuhkan kesiapan diri. Untuk itulah sidang jemaat Tuhan, murid-murid tidak boleh terlena dengan kenikmatan dunia ini yang mereka dapatkan. Dampak dari kelalaian akan penantian kedatangan Kristus bisa berbalik menjerat atau suatu
bumerang buat kita, jerat buat kita. Sedang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus pasti datang kembali dan tidak akan ada yang luput dari penghakimannya pada hari Tuhan. Oleh sebab itu, sedang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus menasihati dan mendorong murid-muridnya agar berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Murid-murid harus menjaga diri dari godaan kenikmatan dan keinginan dunia, supaya pada hari Tuhan mereka tidak menjadi korban penghukuman. Sedang jemaat Tuhan, Yesus mengingatkan untuk berjaga-jaga sambil berdoa. Tadi kita sudah baca. Hanya dengan demikian murid-murid Kristus memperoleh kekuatan dalam hidup mereka dari Tuhan. Doa membantu kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia, agar Dia yang bertindak dan menguasai keadaan pikiran kita dan menguasai kehidupan kita. Sebagai murid Kristus, kita pun sedang menantikan kedatangannya. Dengan demikian, nasihat Yesus kepada muridnya dahulu pun berlaku kepada kita sekarang ini. Kita tetap harus berjaga-jaga dan tidak boleh terseret arus dunia. Berjaga-jaga dan berdoa. Ya, jangan sampai kita terlena dan jatuh ke dalam dosa sehingga dijatuhi hukuman ketika hari penghakiman tiba. Pada kenyataannya, bukankah kita seringkali tergoda dan terlena akan kenyamanan dunia ini yang ditawarkan untuk kita? Kita dengan mudah terseret arus zaman yang terus berubah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga. Bukalah mata kita sedang jemaat Tuhan. Waspada telinga kita, hati kita, dan pikiran kita untuk teguh berdiri dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kita jangan mudah terpengaruh dan berjaga-jagalah. Seperti tema kita hari ini, berjaga-jagalah dan berdoa. Jangan kita lengah. Saya percaya sedang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar bagaimana sikap kita menanti Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak turut dalam penghukuman itu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya, kami mau berjaga-jaga dalam kehidupan kami, agar kami tidak terlena, terpengaruh oleh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di jalan aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap dari cadas di depanku, datang air yang segar dari cadas di depanku, datang air yang